Kalau melihat dari latar belakang, nggak ada sejarahnya, saya jadi petani. Karena background pendidikan saya STM, tapi saya hobi bertani. Nah, saya seriuskan, saya tekunin, saya pelajari bagaimana caranya bertani yang terukur dan benar. Biarpun tidak full sekarang, belum total karena keterbatasan waktu, saya lakukan di sela-sela sebelum berangkat kerja atau pulang kerja. Kalau untuk kita yang tinggal di daerah urban, khususnya pinggiran Jakarta, kendala utama itu soal lahan. Makanya konsep urban farming menjadi solusi buat saya. Saya menanam banyak di dalam pot, polybag, planter bag. Nah, di sini tantangannya, media tanam harus benar-benar bagus. Karena volume tanahnya sedikit, jadi akar harus tetap bisa bernapas dan berkembang dengan baik. Selain itu, media tanam juga harus bisa mengatur air, jangan sampai terlalu becek, tapi juga jangan sampai kering atau keras. Dan yang nggak kalah penting, media tanam harus kaya nutrisi. Untuk media tanam ini saya racik sendiri dengan campuran pupuk organik seperti kompos atau kohe, supaya tanaman dapat nutrisi yang siap diserap. Kalau bicara soal media tanam, sebenarnya ada cerita panjang di belakangnya. Awalnya saya ikut pelatihan di komunitas pecinta tanaman anggur. Di sana saya diajarkan meracik media tanam yang cocok untuk tanaman anggur. Dan ternyata hasilnya memang bagus. Walaupun sekarang saya tidak terlalu aktif di budidaya anggur, tapi saya tetap lanjutkan hobi saya di dunia pertanian. Karena penasaran, saya pakai racikan itu ke tanaman hortikultura dan sayuran. Dan ternyata alhamdulillah hasilnya juga bagus. Media tanam yang saya pakai sebenarnya sederhana, cuma campuran sekam lapuk, sekam bakar, dan tanah. Tapi kunci utamanya ada di pupuk vokasi, yaitu pupuk organik hasil fermentasi yang kaya sumber hayati. Saya pakai Y4 sebagai aktivatornya karena mengandung mikroba seperti Lactobacillus dan Saccharomyces yang membantu menstabilkan pH tanah. Karena sekarang media tanam saya mulai banyak dipakai orang, saya merasa harus terus berinovasi. Kebetulan saya dikenalkan dengan pupuk hayati cair Exogrow yang mengandung 9 bakteri baik yang dibutuhkan oleh tanaman. Rencananya saya akan coba pakai sebagai aktivator dan pembuatan bokasi. Nanti saya akan share ke teman sahabat tani Exogrow bagaimana hasil perbandingannya. Semoga hasilnya bisa bikin media tanam saya lebih berkualitas lagi. Tujuan utama kita menanam ya tentu hasil. Alhamdulillah selain jual bibit tanaman, hasil panen juga bisa membantu kebutuhan dapur. Kalau ada lebihnya, ya bisa kita jual juga. Harapan saya, semua tanaman yang saya tanam itu bisa berbuah. Tapi memang ada beberapa yang sudah masuk usia generatif, tapi belum juga berbuah. Salah satunya pohon alpukat ini. Makanya saya coba ikhtiar pakai pupuk hayati Exogrow. Semoga bisa membantu mempercepat pertumbuhan. Nanti akan saya share juga proses aplikasinya ya teman-teman. Dan kira-kira butuh waktu berapa lama sampai bisa berbuah. Lebih banyak masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Ayo kita mulai menanam di halaman depan rumah kita. 1 pot dan 1 ember tumpuk untuk mengolah limbah sisa rumah tangga menjadi pupuk organik. Dan kita dampingi penanaman pohon kita menggunakan pupuk hayati mengandung mikroba yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Tanaman kita lebih subur, hasil konsumsi kita lebih sehat. Ayo menanam, tanam dengan hati, panen dengan cinta.